Objective-C. Nah, bikin kelas, tinggal pilih Objective-C class. Seperti biasa, kalau di bahasa yang lain pun kita harus tahu superclass-nya yang mana. Ujung-ujungnya ada satu kelas namanya NS Object. Ya. Oke, kalau di Java ya ada kelas namanya Object, ya kan? Di C# juga ada Object. Di sini ada namanya NS Object. Nah, NS itu prefix dari Apple. Jadi jangan pernah pakai nama prefix NS gitu. Nggak akan dimarahin sih, cuman bisa bingung nanti. NS itu singkatan dari next step. Next step itu adalah framework. Next step itu adalah perusahaan sebelum perusahaan yang diakuisisi oleh Apple yang kemudian menjadi yang kemudian membawa macOS 10, macOS 10. Jadi mereka dulu dia punya nama sistem operasi namanya Next Step. Nama perusahaannya Next, nama perusahaannya Next, sistem operasinya Next Step. Itu diakuisisi oleh Apple. Itulah yang jadi bahan untuk macOS 10 gitu ya. Nah, karena programming language secara programming udah pakai kelas-kelasnya namanya NS gitu. Sejak 10 tahun, 13 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu ya. Nah, akhirnya dipakai terus sampai sekarang gitu. Jadi NS itu maksudnya itu, next step, tidak ada hubungan dengan Apple. Dan bahkan sekarang even Apple bikin kelas baru nggak jadi AP misalnya atau apa gitu ya, yang menurut kita tetap pakai NS. Jadi NS itu udah berarti NS artinya kelas built-in, kelas sistem, gitu. Kelas yang dibikin oleh Apple. Ya. Nah, lalu di sini ada tiba-tiba ada namanya UI di sini. Ya. Kalau kita lihat kelas yang mau kita panggil adalah yang mau kita subclass adalah UI Table View Controller. Kenapa UI? Karena UI artinya berkaitan dengan UI gitu. Atau nanti dia digabungkan dalam satu framework namanya UI Kit gitu kan. Nah, misalnya saya bilang di sini form view controller, saya inherit dari table view controller, next. Oke. Gitu kan. Nah, mulai kelihatan kan. Mulai kelihatan dalamnya, tapi nanti saya belum cerita gitu. Nah, supaya kelas yang baru kita buat itu terasosiasi dengan view controller yang kita lihat di storyboard ini, kita harus ubah gitu ya. Kita harus masuk ke custom class, kita pilih. Ini kan namanya DC form view controller kan, kita pilih. Nah, ini artinya form ini sudah terasosiasi dengan kelas yang ini. Gitu. Ya kan? Nah, tujuan kita membuat form ini tadi kan kita mau nangkap nilai form from dan to-nya kan. Gimana kita nangkap nilainya gitu. Nah, di sini kita perlu bikin namanya outlet. Apa itu outlet? Outlet itu bayangkan seperti colokan gitu. Ya, outlet itu kan colokan. Kita mau berkomunikasi dengan listrik, berarti kita sudah colokan dulu dong. Ya enggak? Kita mau ambil listriknya harus kita colok dulu, baru kita dapat listriknya. Sama. Konsep ini kita nyolok dulu gitu. Kalau udah nyolok, enak. Ya kan? Enak ngambil nilainya, gampang bisa gitu. Nah, supaya kita bisa bikin outlet, nah itu udah mulai lihat dulunya ini ya. Enaknya sih pakai monitor gede gitu. Nah, di sini kita switch to automatic. Supaya ini bisa ditangkap, jadi kita harus control drag gitu. Ya kan? Misalnya saya bilang di sini from text field. Ya kan? Ini to text field, text to text field. Nah, di sini kan kita lihat ada type-nya kan, tipenya berarti UI text field, artinya dia text field. Oke, connect.
Jadi next time ya, di dalam kelas ini kalau kita mau ngambil nilai from dan to, kita tinggal akses properti ini, from text to. Nah, sekarang setelah kita ambil nilai ini, ya kan, kita harus passing kan, kita harus passing ke controller selanjutnya yang ngambil peta tadi kan. Nah, gimana kita nampilin atau kita passing variabel gitu, antar controller. Ya. Oke, baru di mulai di iOS 5 ya, itu ada yang namanya SegView. SegView itu artinya apa? SegView itu menyatakan transisi dari satu view controller ke view controller yang lain. Jadi dari sini ke sini transisinya gimana? Ya. Tadi kita set transisinya adalah di sini push. Ya. Push artinya ya push gitu. Maksudnya si view yang baru akan nge-push view yang lama, jadi kayak dia ganti gitu. Ya kan, ada animasi dari samping kanan ke kiri gitu. Ya kan? Kita bisa bikin custom animation kalau mau. Yang kita lihat kan aplikasi di iOS kayaknya animasinya aneh. Nah, itu tetap berbasis SegView tapi animasinya dibuat custom. Oke. Nah, tadi kan kita kasih nama ShowMap. Nanti begitu terjadi transisi, terjadi SegView yang namanya ShowMap, kita harus passing variabel from to tadi kan. Nah di sini kita harus bikin namanya, kita harus bikin metode. Kita harus bikin metode. Bentar, saya ubah dulu ini. Kita harus bikin metode, mengoperate metode yang ada gitu ya, untuk kita mau passing variabel lagi. Nah sekarang saya sekalian liatin cara bikin metode di Objective-C. Jadi bikin metode itu adalah kita mulai dengan dash di sini. Minus itu artinya ini berarti metode yang instance method istilahnya. Kita tahu ada instance method, ada class method, ya kan? Coba belajar di OP kan? Kalau enggak nanti gue bilangin ada class method, ada instance method. Apa bedanya? Kalian tahu nggak? Kalau tahu dapat berapa ya? Kalau itu boleh. Tahu nggak bedanya? Instance method artinya metode itu hanya akan bisa kita akses atau kita call setelah kita bikin instance dari kelasnya. Kita harus bikin objeknya dulu, baru kita bisa akses metodenya. Nah, kalau kelas metode tanpa harus kita bikin instance pun kita bisa akses, ya kan? Nah minus artinya instance method. Lalu di sini dalam kurung void. Void artinya apa? Ayo, waduh. Dapat kaos yang tahu. Ada ya kaos? Ada. Tuh kaos yang kayak itu tuh iOS 7. Tapi ini developer, ini yang benar developer yang dikasih. iOS developer, iOS 7 developer. Void itu apa? Nilainya nggak bisa Nggak ada return value. Apa? Nunjuk yang belum nunjuk. Ada mas itu yang belakang yang belum nunjuk. Metode yang tidak ada return value-nya. Metode yang ada return value-nya. Tuh. Nah, Ya. Tuh hubungin tuh yang gede itu. berarti lu ya. Lebih dari gua soalnya. Yang kanan. Oke. Nah, karena kita mau operate method, berarti metodenya harus sudah ada dong. Di sini ada satu metode yang harus kita operate, namanya prepare for SegView. Ya kan? Nah, di sini kita harus cek SegView identifier. Tadi identifiernya apa? Kalau masih ingat, ShowMap ya maksudnya. Nah, ini artinya jika SegView identifier equal ShowMap is equal to string. Ya. Jadi kalau kita mau menyamakan string, mengecek kesamaan suatu string, nggak bisa pakai sama dengan. Ya kan kayak di Java kan. Karena kalau kita sama dengan artinya referensinya yang sama, bukan nilainya gitu. Ini sama, harus is equal to string.
Kalau iya, is equal to string. Nah, jadi ini cara manggil metode di Objective-C. Ya, pakai namanya sintaks curly bracket syntax. Bukan curly bracket, square bracket syntax ya. Square bracket kurung siku. Nah, jadi kurung siku di sini, lalu ini nama metodenya. Ya. Titik 2 baru parameternya, parameter yang kita passing ke dalam function metode tadi. Itu lagi. Itu cara manggil metode. Mulai beda kan? If-nya sama, kurung perawalan sama gitu. Tapi manggil metodenya beda. Nah, kalau ternyata yang kita panggil adalah segu itu, berarti kita harus passing variabelnya. Di sini kita harus import dulu kelas yang mau kita, kelas controller ya, yang mau kita panggil. Jadi DC controller, DC kita panggil dulu tujuannya, segu destination view controller. Kita akses destinationnya, tujuan yang mau kita tampilin. Nah, kita panggil, kita simpan dalam variabel namanya underscore PC. Nah, di sini kita udah main pointer, gitu kan. Jadi kalau kemarin belajar pointer sama dosennya, nah, pakai nanti. Nah, di sini kita tinggal passing gitu, variabel. Nah, karena kita belum define property di CPU control ya, nah, belum bisa passing, tapi kita udah siapin. Oke. Nah, supaya gampang di CPU controller ini saya bikin property, ya kan. Nah, bikin property kita harus menggunakan unit property, ya kan, add property, non-atomic strong, sign. Nah, yang kita pastikan koordinat ya, from dan to-nya gitu. Biar gampang lah. Sebenarnya sih bisa kita passing nama, cuman terus nanti kita cari koordinatnya di mana gitu. Itu sekarang kita langsung kasih koordinat. Nah, untuk koordinat dia kita punya namanya GL GL location coordinate 2D from ya. Satu. Sini kita bikin dua properti bertipe koordinat from dan to. Oke. Jadi nanti di form tadi kita tinggal panggil nanti isi dot from sama dengan apa? Ya, koordinat yang kita ketik atau kita tampilin di teks field tadi kan. Walaupun sebenarnya user nggak mungkin ngetik koordinat ya, cuman anggaplah user ngetik suatu tempat, lalu tempat itu nanti di pakai geocoding gitu, cari koordinatnya. Ya. Bisa ya, gampang pakai langsung koordinatnya aja. Gitu. Nah, karena dari text field tadi tampilannya kan string ya, bukan tipe tampilannya, tipe. Nah, di sini kita ambil teks, ya kan? Kita ambil teks, jadinya string. Kita harus convert, ya kan? Kita harus convert dari string menjadi koordinat. Nah, karena biasanya kalau koordinat kan kita pakai koma, jadi kita passing dulu. Ini ada cara yang lebih cepat sih. Kita passing misalnya from koordinat parts gitu ya. Itu artinya kalau di PHP split dengan koma. Terus nanti kita tinggal bikin GL koordinat row. Kita bikin
saya jelasin maksudnya apa. No value jadi kita bagikan, kalau kita split berarti ada array ke 0 dan array ke 1 kan. Jadi ini nanti array ke 0, ini array ke 1, kita ambil float value nya, ambil nilai floatnya, bilangan nyata ya, float. Kita jadikan koordinat. Nah ini kita pakai function ya, pakai function. Jadi di sini kita akan sudah melihat bagaimana di objektif itu antara non OOP dengan OOP itu bisa nyampur gitu. Ya, nggak bisa di Java kan? Di Java kan semuanya itu harus ada kelasnya gitu. Di sini bisa nyampur. Bahkan kalau kita punya code C gitu, tempel aja nih gitu. Ya, code-nya harus ngapain dulu gitu ya, jangan tempel. Ya. Begitupun ini kan dapat from-nya gitu kan. Waktu ya tinggal paste saja tuh. Itu dari dua nilai ini dari dua nilai ini kita passing ke ini tadi, ke kontrol tadi ya kan, itu sih tuh. Ya kan? Jadi begitu kita pindah controller, itu nilai itu akan terpasang.